Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi rek acara podcast di DPRD Jatim. Ini podcast yang pertama kali Pokja Indrapura, wartawan yang tiap hari di DPRD Jawa Timur. Hari ini akan siaran podcast bersama narasumber yang sudah kita tentukan. Konco Dewi rek. Ada Pak Anang Cak Bro, penyiar radio, wartawan senior, sudah puluhan tahun di DPRD Jawa Timur, dan Pak Ari Setiabudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan senior juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berpuluh-puluh tahun di ngepost di DPRD Jawa Timur. Saya dulu ngepost di DPRD Jatim ini sekitar 2005-2006 lah. Saya begitu pertama kali masuk, ya kelihatan beliau berdua ini. Ini yang dulu agak cuek juga sama saya, anak baru maklum kan. Terus sekarang jadi kayak seperti kata. Enggak, kita nggak pernah cuek. Dia aja yang cuek. Wah, Pak Ketua Pokja ini kayaknya maklum waktu itu. Kapan dulu kan? Oh iya. Waktu itu kalau masuk ke gedung DPRD Jawa Timur ya, tahun-tahun segitu ya, itu kayaknya masuk ke gedung yang kalau kita anak muda baru gitu seperti angker gitu. Ini tempatnya politisi, bayang politisi itu kan wah sudah tahu lah. Ya memang hebat-hebat gitu kan, kita takut ini gimana cara masuknya pelan-pelan gitu kan, takut salah, takut apa, tapi kita sebagai jurnalis mau tidak mau harus terjun lah bagaimana untuk mencari berita di situ ya. Ya, kalau nggak salah gini Pak Kapolja, kalau kita lihat era-era dulu memang agak aneh, mungkin masih euforia. Ibaratnya ketat lah ya. Bukan begitu ketat aja, tapi euforia. Jadi euforia ketika reformasi 98, pemilu 99, akhirnya ada pemilu lagi 2004 ya kalau nggak salah kan. Itu akhirnya 2019 itu 2009 itu kan mulai, terus habis ada itu pemilu ya mulai 2009 itu ya. Mulai 2009 itu terus habis itu euforia reformasi itu yang mengakibatkan banyak teman-teman anggota dewan ini yang berani ngomong. Karena memang mereka euforia itu yang diharapkan sehingga bisa benar-benar menjalankan apa yang diamanatkan oleh reformasi, sehingga banyak sekali kalau kita mau cari teman anggota dewan yang ngomong itu luar biasa, banyak banget mereka begitu senang. Berita banyak berarti ya? Berita banyak sekali, walaupun media dulu tidak sebanyak sekarang. Pengalaman yang lucu nggak kira-kira ketika itu diskusi sama anggota DPR untuk merancang berita itu banyak pasti ada yang saya masih ingat waktu menarik. Saya itu ada salah satu anggota dewan, ketika kita bicara ke mereka saya harus ngomong ini sudah tidak sesuai loh, tidak sesuainya gimana lah. Saya bilang gitu, seharusnya ini harus melakukan fit and property test. Nah, saya juga bingung, fit and property test. Itu anggota dewan yang ngomong. Itu anggota dewan yang ngomong. Tapi itu salah ngomong mungkin. Salah ngomong. Jadi lucu. Tapi menjadi sebuah hal yang lucu. Fit and property test. IKP ngefit orang apa nganu properti kan gitu. Property test. Terus itu yang pertama. Terus ada juga kejadian lucu ketika rapat di DPR provinsi ini, Komisi B kalau nggak salah. Waktu itu saya masih ingat persoalan minyak. Persoalan BBM. Adalah. Nah, dia mengatakan bahwasanya ini gimana ini? Masa minyak tanah saya dicampur sama premium loh. Aku juga mikir loh. Minyak tanah ini subsidi penuh kan, dicampur premium kok gak tambah rugi kan gitu. Larang premium kan. Itu yang pertama. Terus ada yang mengatakan bahwasanya ketika ada mungkin itu euforia ya, kita sebutnya euforia. Ada juga ketika enak-enak ngobrol, terus habis itu dia megang HP anggota dewan ini terus sama nerima telepon sama ke bawah gini Pak. Iya. Di bawah meja, dia di bawah meja ngomong. Paripurna. Halo, jangan teman-teman, aku masih
masuk apa masih rapat ini oh. Aja rame-rame, kok telepon meneh tapi banter. Oh iya. Seluruh yang mengikuti juga ketawa gitu. Saya masih ingat ketika ada persoalan masalah PLN itu, masalah listrik. Waktu itu juga di Dewan sini memanggil direktur PLN distribusi Jawa Timur masih itu. Dulu masih distribusi Jawa Timur, saya masih kenal karena juga saya ngepost di PLN. Sebelumnya bos PLN itu, direktur PLN almarhum sekarang itu, beliau mengatakan bahasanya aku diceluk anggota dewan. Kira-kira apa yang akan diomongkan? Dia nelpon saya ngajak diskusi. Ya wes ternyata paling masalah ini Pak, ini masalah karena terkait dengan kenaikan harga listrik. Tapi kenyataannya ketika di sini yang ditanyain bukan itu. Yang tiang listrik rumah saya itu nggak bisa. Di depan rumah saya itu ada tiang listrik. Gimana dipindah? Gimana itu? Bisa nggak dipindah? Ini apa Pak Nang? Dulu sama sekarang anggota dewan? Ya SDM dong mestinya ya. Oke. Karena orang daerah ya. Karena Jawa Timur kan DPR Jawa Timur ada yang dari Banyuwangi. Ya membawa perilakunya masing-masing lah ya kan. Ya. Ada yang memang merasa di sana tiba-tiba dia bukan siapa-siapa terus jadi anggota dewan gitu ya. Oh iya, jadi pejabat gitu kan. Di sini keren. Ya gayanya dulu ada yang datang bawa angguna, naik angguna gitu ya. Beberapa tahun kemudian sudah tidak angguna lagi. Sudah Alphard. Oh, belum ada ya? Belum ada. Zaman itu Mercy ya. Oh iya. Itu ada yang betul. Kadang kita melihat itu dari sisi perilaku ya, kalau orangnya kemudian dia tetap humble gitu ya. Sama teman-teman juga masih mau memberikan kalau wawancara enak, kita juga masih memahami lah, ya wajar lah gitu bahwa setiap orang pasti derajatnya kan pasti. Jadi dulu itu ya memang menarik, ada yang ya asal ngomong gitu ya. Kemudian kita kalau dulu kan kadang dia tidak paham bahwa dewan itu dibagi per komisi ya kan. Oh, ada komisi A, komisi B, komisi D, komisi C. Ada komisi B sampai komisi B ngomongnya komisi A. Tidak sesuai komisinya bukan tupoksinya lah istilahnya. Kadang-kadang seperti itu. Ya dulu saya pikir dewan, kalau dulu itu kita mau nyari dewan gampang. Kenapa? Setiap hari ada. Oh, tiap hari mereka tiap hari ada dan rame. Sekarang gimana, Bang? Kalau sekarang kayaknya ini ya, mereka punya kesibukan lah. Oh gitu. Tugas partai, tugas komisi. Online bisa Zoom gitu ya. Apalagi dengan Covid terus kemudian bisa online seperti itu. Kalau dulu kita setiap hari mau cari berita sampai 10 bisa. Wih, karena setiap komisi itu ada. Ya dulu mungkin ya kalau yang saya dengar sih. Paripurna itu ada hitungannya, nerima demo ada hitungannya. Oh, apa itu? Hitungan komisi, ada hitungan. Ada sangunya. Oh, ada honornya ya? Iya, ada honornya. Sekarang enggak coy. Kalau sekarang kayaknya dulu ada dulu itu ya. Iya. Kalau dulu nerima demo ada honornya. Ada honornya. Wih, enak banget jadi anggota dewan. Kadang-kadang wis sampean demo dulu, Pak. Enggak, ini enggak gitu. Tapi kita dari tahun ke tahun perkembangan ya alhamdulillah teman-teman dewan ini memiliki SDM yang luar biasa. Secara kualitas ya Pak ya. Kualitas dulu itu masih kelihatan desa gitu loh. Ya. Sekarang sudah kota lah ya. Karena dulu kan kalau kita lihat itu kan karena memang euforia aja kan. Bahkan mencari seorang caleg pun sulit gitu loh. Kalau dulu kan. Tapi kalau sekarang dengan penataan yang dilakukan oleh partai-partai politik dengan penataan SDM yang dilakukan sekarang sudah bagus gitu. Jauh banget. Sudah nggak malu-malu lagi ya. Cuman kesalahan cuma satu. Anggota dewan itu kayaknya ada beberapa anggota dewan yang kurang berani untuk mengungkapkan atau ngomong langsung ke wartawan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwasanya teman-teman yang ada di Indrapura ini teman-teman wartawan yang benar-benar wartawan yang punyai media. Nah, iki lho Rek, dari teman-teman media ini semua yang disuarakan oleh DPRD Jawa Timur akan terpublish dan dibaca oleh masyarakat. Pastinya apa yang terjadi di DPRD Jatim ini beliau-beliau ini yang paling tahu, baik yang asli maupun yang rahasia ya.
Emang ada yang rahasia ya? Ya, bener nggak? Oh, no. Jadi kalau pengen tahu rahasia DPR, Rahasia mungkin atau sedikit palsu? banyak tanya-tanya wartawan di sini.